Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita belajar IPS tentang perubahan sosial budaya bagian 2 dengan saya Arif Hidayat. Semoga kalian baik-baik saja di rumah, tetap kesehatan, terus juga bisa yang segera kembali ke pondok. Ya ini, jadi kita belajar ini tentang faktor perubahan sosial budaya. Jadi yang menyebabkan adanya perubahan sosial budaya, bibitnya. Nah itu, bibitnya ini ada dua. Yang pertama dari dalam masyarakat sendiri, kedua dari luar masyarakat. Nah, di sini bisa kita baca dari dalam masyarakat itu ada 4 faktor, yang dari luar masyarakat ada 3 faktor. Ya, dari dalam masyarakat itu ada beberapa saja. Ini ada perubahan budaya itu, ada penemuan baru, ada konflik, ada pemberontakan. Kok bisa sih ini bisa menyebabkan perubahan ya dari masyarakat sendiri? Yang pertama dari jumlah penduduk. Nah, kalau jumlah penduduknya ini berubah, maka komposisi penduduk juga berubah. Ya. Jadi komposisi penduduk itu ada yang namanya bisa kita sebut sebagai jenis kelamin, umur, atau usia, ada pekerjaan, suku budaya. Nah, kalau jumlahnya berubah itu bidang-bidang kehidupan di masyarakat tersebut juga berubah. Misalkan dalam satu masyarakat ya, ada satu komunitas masyarakat, nah, terus di situ jumlah penduduknya berkurang, dan kebetulan berkurang itu para petaninya, katakanlah seperti itu, para petaninya nggak ada, meninggal atau ganti pindah tempat tinggal gitu. Nah, di situ kebiasaan mereka juga akan berubah. Yang mungkin awalnya itu bisa memasak makanan sendiri secara mandiri, akhirnya karena makanannya mati di sini, akhirnya mereka harus beli dari daerah lain. Karena kayak gitu. Terus yang berikutnya ada penemuan baru ya. Penemuan baru itu seperti alat baru, kebiasaan baru. Nah, itu bisa merubah kebiasaan seseorang atau masyarakat. Katakanlah masyarakat kita dapat penemuan baru, mobil ya, karena seperti mobil terbang, mobil yang bisa terbang gitu. Nah, berarti nanti kita ada kebiasaan baru, katakanlah, atau paling enggak nggak usah jauh-jauh kayak seperti mobil listrik atau sepeda motor listrik. Jadi kita nggak usah pom lagi, nggak usah ke pom bensin lagi, cukup ngecas dari rumah. Itu bisa menimbulkan kebiasaan baru. Berikutnya nih pertentangan atau konflik. Nah, maksudnya pertentangan atau konflik itu gimana sih? Ya, kita ada suatu perbedaan saja seperti itu dan menimbulkan pertentangan. Pertentangan itu nggak perlu harus saling pukul, kita saling berbeda pendapat juga dapat dibilang sebagai pertentangan. Nah, kok bisa nih pertentangan menyebabkan perubahan? Nah, karena biasanya kalau kita ada pertentangan, ada pertengkaran, itu kan kita selesaikan, kalau nggak mungkin kita ada pertengkaran kita diangkat gitu aja. Nah, waktu kita selesai, di situ akan terjadi hal baru. Ada perubahan yang awalnya ada perbedaan yang menjadikan kita bertengkar, akhirnya setelah selesai itu perbedaannya tuh pertentangan kita tuh bisa berubah. Jadi karena ada konflik lalu ada solusi, jadi ada perubahan. Berikutnya ada yang namanya pemberontakan. Nah, ini pemberontakan perbedaannya apa dengan konflik ya? Ini pemberontakan itu adalah hampir sama sih dengan konflik, tapi kalau pemberontakan itu targetnya berbeda. Kalau pemberontakan itu seperti kita berkonflik dengan seorang yang di atas kita jabatannya, katakanlah siswa dengan guru, guru ke sekolah, terus guru ke yayasan. Nah, itu jadinya pemberontakan. Pemberontakan biasanya itu kan menginginkan pergantian kekuasaan atau pergantian kebijakan di situ. Jadi katakanlah di satu desa, terus mereka memberontak demo ke kepala desa, katakanlah seperti itu untuk ganti kebijakan. Itu bisa menyebabkan perubahan. Nah, berikutnya kita bahas perubahan sosial budaya yang dari luar masyarakat, tapi yang tidak ada atau tidak bisa dikendalikan oleh masyarakat tersebut. Jadi dari luar, misalkan dari yang kayak lingkungan alam, siapa sih orang atau masyarakat yang bisa menghentikan fenomena alam, katakanlah fenomena alam sederhana seperti hujan gitu ya. Kalau kita hujan ya gimana ya, kalau nggak berteduh ya pakai mantel atau di dalam rumah. Nggak bisa tuh tiba-tiba hujan terus kita seenaknya sendiri hujan berhenti, kan nggak bisa. Nah, ini lingkungan alam, contoh sederhana seperti itu. Apalagi kalau kita kena bencana alam, katakanlah kena gunung meletus, kena banjir, kena gempa bumi. Nah, itu akan terjadi perubahan-perubahan. Contohnya kayak kita habis kena
banjir, rumahnya rusak, rumahnya kotor, atau bahkan rumahnya hilang, yang awalnya punya rumah terus dihapus itu dan gitu. Jadi ada keperangan tuh, ini kok ditaruh di luar masyarakat padahal kayak pengertiannya hampir sama dengan yang ini karena ada konflik. Nah karena kalau peperangan itu kita saling berkonflik dengan masyarakat lain yang kita adalah contoh kalau di Indonesia perangnya Indonesia sama Belanda, nah kan berarti kan wilayah antar masyarakat. Terus contoh perubahannya apa? Yang awalnya Indonesia itu terjajah, setelah perang dengan Belanda, terus akhirnya ada proses, akhirnya kita bisa merdeka. Terus yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Jadi beda orang, beda budaya, beda kebiasaan, beda bahasa. Nah kalau kita saling bertukar kebudayaan, itu ada perubahan peneman-peneman baru, kebiasaan-kebiasaan baru dari teman-teman kita yang dari luar daerah, luar kebudayaan. Mungkin ada kok, mungkin teman-teman yang dari pondok, anak-anak luar Jawa itu dulu datang ke pondok ketemu kalian, atau kalian sendiri yang bukan orang Jawa, terus kalian berteman, saling akrab, yang awalnya karena pondok kita itu pakai paling banyak pakai kebudayaan Jawa, akhirnya bisa pakai bahasa Jawa. Ya, berikutnya yang ini faktor pendorong perubahan sosial budaya. Ya, kalau tadi itu penyebab, ini pendorong. Kalau tadi itu penyebab bisa dikatakan sedikit, kalau pendorong ini bisa kita katakan seperti air itu pupuk. Jadi perubahan itu sudah ada, tapi yang menyebabkan perubahan ini semakin banyak atau semakin besar. Ini banyak sekali ya, faktor pendorongnya ada 9 yang ini kita tulis. Ini ada kontak dengan kebudayaan lain ya, saling bertukar budaya. Terus kedua sistem pendidikan yang maju, kalau kita semakin sekolah, pintar, kita belajar, wawasan kita terbuka, pikiran kita terbuka, jadi kita lebih mudah untuk menerima perubahan, nggak takutan gitu. Terus yang ketiga sikap menghargai karya, ya karya orang lain kita hargai karena setiap karya itu berbeda. Katakanlah mungkin kalian masih ingat waktu sekolah dulu disuruh guru kesenian, seni budaya untuk membuat karya, entah itu seni lukis atau patung. Nah, mungkin tahu seni lukis kita itu sama dengan teman kita yang lain. Nah itu kalau kita saling menghargai karya orang lain ke teman kita yang berbeda tersebut, nah dia itu paling enggak bisa menumbuhkan apa ya? Kan kita berarti kan senang gitu loh maksudnya. Kalau dia udah kita hargai, dia bisa senang, dia bisa terus berkarya, akhirnya dia bisa lebih maju gitu. Jadi karyanya semakin bagus, semakin baik, insya Allah kayak gitu. Dan yang ketiga, toleransi terhadap perbuatan menyimpang yang bukan delik. Nah, ini agak susah ya, kita ada satu-satu. Toleransi itu apa sih? Toleransi itu adalah kalau kita membiarkan tok itu sudah termasuk toleransi gitu ya. Toleransi seperti itu. Terus ternyata perbuatan menyimpang, apa sih perbuatan menyimpang itu? Perbuatan menyimpang itu adalah perbuatan yang tidak umum dilakukan oleh masyarakat. Itu perbuatan menyimpang, apapun yang gak umum gitu ya. Terus berikutnya bukan delik ini dalam bahasa Indonesia ya. Ini delik bukan bahasa Jawa loh ya. Ini delik itu bahasa Indonesia, yaitu perbuatan yang tidak melanggar hukum atau melanggar undang-undang yang berlaku. Nah, bisa kasih contoh satu-satu perbuatan menyimpang dalam kehidupan kita di pondok. Contohnya perbuatan menyimpang apa ya, kayak cewek pakai jilbab gitu kan, katakanlah tidak keluar rumah atau keluar kamar atau ketemu orang lain tak pakai jilbab. Kalau di rumah kita pondok itu kan menyimpang, tidak istilahnya tidak umum gitu itu menyimpang. Tapi apakah itu dapat dilaporkan secara hukum, apakah itu melanggar undang-undang kita? Kan tidak, kita cara berpakaian itu tidak diatur dalam undang-undang gitu. Nah, kalau ada toleransi hal-hal seperti itu akan terjadi masyarakat yang heterogen, yang berbeda-berbeda gitu. Jadi nggak sama semua gitu. Katakanlah kayak Mbak Nana Swasihat itu, putrinya Putri Sihat itu kan dia nggak jilbaban, tapi kan masih sopan, nggak apa-apa. Ya, berikutnya ada stratifikasi yang terbuka. Nah, maksudnya stratifikasinya apa? Stratifikasi itu nama lainnya adalah kelas sosial ya, kelas sosial. Kelas sosial itu apa sih? Jadi ada tingkatannya. Ada misalkan di pendidikan kita di SMP itu kan ada kelasnya, ada di kelas 7, 8, 9. Kelas itu kan berbeda loh. Beda-beda tingkatan, di kelas 7, 8, kelas 9 itu.
Nah, di dalam masyarakat sendiri ternyata kita itu juga punya kelas gitu loh. Kayak kalian mungkin kelasnya di masyarakat sekarang jadi siswa, tapi mungkin dari siswa lulus bisa jadi mahasiswa, bisa jadi pekerjaan orang, mungkin kalian nanti nikah. Ini kelas kalian beda-beda, bisa gonta ganti. Itu yang namanya stratifikasi yang terbuka. Kita bisa ganti kelas sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau kelasnya berganti, kelasnya naik, kelasnya turun, itu kan kebiasaan kita juga berubah. Gitu. Ya, lanjut ke sini ada masyarakat yang heterogen. Heterogen itu apa sih? Heterogen itu adalah yang berbeda. Kalau yang sama itu disebut homogen. Nah, contohnya kayak sekian sendiri kalau di pondok itu orangnya heterogen sih. Nah, itu di pondok itu semi heterogen karena anaknya tuh dari hampir seluruh Indonesia ada ya, dari Jawa, dari Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, terus dari Papua, dari NTB, dari Bali, Lombok, Madura, itu banyak sekali ya. Kita semi heterogen di situ. Kok dikatakan semi gimana sih? Nah, karena di situ kita Islam semua. Kita Islam semua ya di pondok ya. Terus kalau di pondok kan jadi kelompok kan yang putri itu sendiri, yang putra sendiri. Akan saja katakan di pondok itu. Jadi kalau heterogen itu saling bertukar budaya, jadi kebiasaan kita kan. Ya lanjutnya ketidakpuasan terhadap bidang kehidupan tertentu. Sama manusia itu mesti itu ada tidak puasnya. Kita punya ketidakpuasan terhadap bidang kehidupan kita apapun itu. Jadi untuk kalian sendiri ya kita di pondok kita ada peraturan seperti tidak boleh membawa HP dan yang lain sebagainya. Itu kan jadi tidak puas itu. Misalkan kalian tidak protes, itu bisa ada perubahan. Oke, kalau nggak protes ya tetap aja sama. Nah, paling enggak kalau kita tidak fokus dan tidak tertentu kan kita berusaha untuk mendapatkan hal tersebut. Berikutnya ada orientasi ke masa depan. Apa sih maksudnya orientasi ini? Orientasi itu adalah maksudnya angan-angan. Kita punya angan-angan, punya cita-cita, punya apa namanya, punya perencanaan. Nah, untuk mendapatkan hal tersebut kan kita harus berusaha. Dan usaha-usaha kita kan paling enggak merubah kebiasaan kita sendiri dalam lebih baik. Terus berikutnya nilai manusia yang selalu ingin memperbaiki hidup. Dia pasti punya cita-cita semakin jelek karena ingin lebih berkembang terus itu dia lanjut ke faktor berikutnya. Ini ada faktor penghambat perubahan sosial. Kalau tadi ada penyebab penghambat itu seperti api yang membakar tumbuhan, ada mungkin ada kayak hama gitu. Jadi perubahan itu susah untuk ada dalam hal. Jadi intinya di sini tuh kita tidak ingin berubah. Nah, kalau tidak ingin berubah itu kira-kira faktornya apa saja? Ya, 8, satu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, last super ya, kurang pergaulan, itu ada perubahan. Kita hidup dalam tempurung kita sendiri, padahal masyarakat itu macam-macam dan orang lain itu asik ya. Jadi silakan main dengan orang lain, silakan kita bertemu dengan orang lain, membawa wawasan, membawa pengetahuan, tanpa pengalaman. Jadi kita tahu kondisi masyarakat kita, yang penting kita bisa jaga diri, tahu apa yang boleh kita tiru aja. Terus lalu lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi kalau nggak ada ilmu pengetahuan nggak ada teman baru, nggak ada teman baru ya nggak ada perubahan. Gitu. Kadang-kadang kita tetap butuh kayak gitu ya. Jadi kan masih pakai taburan megalitikum, namanya masa purba gitu, masih pakai batu, masih pakai tulang. Tapi kan kita pintar, kita bisa sekolah, kita banyak dengan katakanlah seperti HP kita, internet kita, itu kan karena perkembangan ilmu pengetahuan. Coba misalnya ada, ya kayak gini. Sebenarnya sistem masyarakat yang tradisional ya, jadi sangat bahasa Jawanya besok. Kalau kita sangat tradisional sekali itu ya juga nggak baik karena biasanya ada perubahan itu nggak mau laku. Jadi ada kepentingan yang
pertahanan kuat ya, ini maksudnya seperti contohnya apa ya, kerajaan. Kalau kerajaan kan itu ada kepentingan rajanya untuk meneruskan tahta ke anaknya, itu kan nggak bisa diganti, nggak bisa diganti. Itu contohnya kepentingannya pertahanan kuat dinasti. Kalau kita nggak, kalau presiden gitu kan ya udah kita pilih. Kalau beliaunya dianggap nggak mampu ya kalau sakit hati berarti kan nanti ganti sendiri. Jadinya rasa takut akan terjadinya kegoyahan budaya. Jadi takut kalau kita ada perubahan nanti budayanya luntur, budayanya hilang. Itu jadi yang mulai-mulai ini juga prasangka buruk terhadap hal baru. Jadi ya misalkan ada hal baru, ada kesempatan baru, kalau itu kalian baik, itu coba aja gitu. Kalau gagal berarti kita dapat pengalaman, kalau kita berhasil berarti kita beruntung bisa menjadi hal yang lebih baik. Asalkan bukan hal-hal yang negatif ya, karena dalam merokok tapi langsung itu kok cobai itu hal buruk. Misalkan dicobai ada beasiswa ke luar negeri kayak gitu, ya udah coba aja nggak masalah. Terus sebenarnya makanya sesuatu ideologis itu kayak cara pandang hidup suatu negara ya. Kalau Indonesia itu kan ideologinya Pancasila, maka Pancasila itu nanti kan sudah memang ya tak boleh nanti karena itu bukan negara kita. Kalau Pancasila nanti berarti menghapus Indonesia kan, itu nggak boleh. Tapi itu memang tidak bisa mengganti Indonesia ya, nggak boleh, jangan sampai negara kita hilang. Terus yang terakhir ini ada istilah atau kebiasaan. Jadi kebiasaan ini ya sudah gitu loh, apa ya, ada sejarahnya kita ganti kan enggak ya, seperti itu. Udah, ini dari itu saja untuk tugasnya itu minggu depan ya, untuk tugasnya. Jadi hari ini belajar dulu di rumah. Slide saya memang seperti ini sederhana, saya biar bisa dipahami ya. Semoga sehat selalu di rumah, saya tunggu kedatangannya di pondok. Sekian, terima kasih. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.